Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufan Lukmantoro, guru di SMA Negeri 1 Teluk Batang, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 Universitas Halu Oleo. Hari ini saya akan mengambil video praktik pembelajaran untuk UKIN pada tanggal 18 Oktober 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Ketua kelasnya mana? Silakan dimulai doanya. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini masuk semua ya? Lengkap ya? Lengkap. Sudah membaca bahan ajar yang Bapak kirimkan kemarin lewat grup WhatsApp? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Untuk kegiatan pelajaran hari ini, silakan Anda perhatikan peta konsepnya. Di situ struktur, keuangan, serta perkembangan desa. Kita akan membahas tentang definisinya, potensinya, klasifikasinya, struktur dan pola, problem dan solusi. Struktur dan pola keuangan desa. Di KD 3.2 menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Kemudian untuk kompetensi dasar 4.2 membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan atau diagram. Untuk indikator pencapaian kompetensinya 3.2.1 menjelaskan pengertian desa. Untuk indikator 3.2.2 menganalisis potensi desa di wilayah tempat tinggal peserta didik. Berikutnya menentukan jenis desa berdasarkan tingkat perkembangannya dan mengidentifikasi pola permukiman desa. Untuk indikator pencapaian kompetensi 4.2.1 tentang keterampilannya, itu membuat makalah tentang pemanfaatan potensi desa untuk menunjang pembangunan di wilayah desa tempat tinggal peserta didik yang dilengkapi peta wilayah administrasi desa. Tujuan pembelajaran ada 5 tujuannya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah siswa membaca bahan ajar dan mengamati slide PowerPoint tentang pengertian desa, siswa mampu menjelaskan pengertian desa. Yang kedua, setelah siswa membaca bahan ajar dan mengamati slide PowerPoint tentang unsur dan potensi desa, siswa dapat menjelaskan unsur dan potensi desa. Yang ketiga, setelah siswa membaca bahan ajar dan mengamati slide PowerPoint tentang jenis desa, siswa mampu menentukan jenis desa berdasarkan tingkat perkembangannya. Yang keempat, setelah siswa membaca bahan ajar dan mengamati slide PowerPoint tentang pola permukiman desa, siswa mampu untuk mengidentifikasi pola permukiman desa. Yang terakhir, setelah siswa dan guru berdiskusi tentang slide PowerPoint kemajuan desa yang mampu memanfaatkan potensi desa secara optimal, peserta didik dapat dengan santun, disiplin, kerjasama dengan berlandaskan iman dan takwa menganalisis potensi desa, serta dengan terampil membuat makalah tentang potensi desa untuk menunjang pembangunan di wilayah sekitar tempat tinggal peserta didik yang dilengkapi dengan peta penggunaan lahan. Jadi materi apa sebelumnya yang sudah kita bahas? Masih ingat tak? Masih. Apa? Rencana tata ruang wilayah nasional. Rencana tata ruang wilayah nasional itu yang luas. Yang lebih kecil lagi lebih sempit. Rencana tata ruang wilayah provinsi. Rencana tata ruang wilayah provinsi.
dan struktur keuangan desa, apa kaitannya dengan materi RT RWN, RT RWP, dan RT RWK? Ayo. Silakan berdiri. Tujuan dari rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten atau kota adalah untuk pembangunan. Sedangkan materi yang saat ini adalah lingkupan yang lebih sempit, yaitu desa. Keterkaitan materi ini sama bertujuan untuk pembangunan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kawan-kawan. Untuk memberikan motivasi kepada Anda, saya mengutip salah satu kata bijak dari seorang tokoh dunia dari India. Beliau bernama Mahatma Gandhi. Beliau menyampaikan masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan sekarang. Jadi, kalau hari ini Anda dengan sungguh-sungguh mempelajari tentang pola struktur keuangan desa, bisa memahami potensi desa, unsur-unsur desa, insya Allah suatu saat nanti Anda akan menjadi generasi yang mampu membangun desa. Jadi tetap semangat untuk belajar. Silakan Anda memperhatikan materi slide PowerPoint. Itu juga sudah ada di bahan ajar yang saya bagikan. Jadi untuk yang pertama tentang pengertian desa. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI dan tentunya secara administratif di bawah kecamatan. Kemudian pengertian menurut seorang tokoh Arjuntarto, desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis, politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Apa bedanya desa dengan kelurahan? Nah, silakan yang berani menjawab perbedaan antara desa dan kelurahan. Silakan berdiri. Oke, berdiri. Perbedaan desa dengan kelurahan. Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih rakyat, sedangkan pemerintahan kelurahan dipimpin oleh lurah dan yang diangkat oleh bupati atau wali kota. Oke, luar biasa. Atas dulu. Berikutnya unsur-unsur desa. Jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama ada daerah, dalam arti tanah yang produktif dan yang tidak beserta penggunaannya. Kemudian penduduk adalah kepadatan, pertambahan, jumlah manusia, dan yang ketiga tata kehidupan. Potensi desa. Yang pertama untuk pengertiannya, daya kekuatan kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian potensinya apa saja? Ada potensi fisik. Apa itu potensi fisik? Yang berupa tanah, Berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang, ternak. Oke. Kemudian untuk potensi yang berikutnya ada potensi non fisik. Apa saja yang termasuk potensi non fisik? Nah, di situ ada tertulis aparatur dan pamong desa. Jadi kalau Anda melihat para pegawai desa, mereka termasuk dalam potensi
potensi non fisik. Klasifikasi desa ada 3 macam berdasarkan tingkat perkembangannya. Ada desa swadaya, desa swakarya, ada desa swasembada. Nah, di bahan ajar sudah ada. Kalau Anda sudah baca berarti Anda bisa memahaminya. Pola permukiman penduduk ini dibagi menjadi 3. Ada pola permukiman tersebar, ada pola permukiman menjalur, ada pola permukiman menjalur atau memanjang juga boleh. Nah, di sini ada contohnya sama dengan yang ada di bahan ajar. Di situ ada pola memanjang jalan, ada pola memanjang sungai, ada pola memanjang pantai. Berikutnya ada pola permukiman penduduk tersebar. Di situ ada contohnya, ada gambarnya. Salah satunya ada di lereng Gunung Aktif. Untuk wilayah kita sendiri pola permukiman penduduknya apa? Ya. Oke, depan silakan. Ya itunya Pak, karena jika kita jalan berarti memanjang di jalan. Memanjang Jalan. jalan. Luar biasa, tepuk tangan untuk kawan. Potensi desa. Jadi apa saja potensi desa? Ini ada indeks pembangunan desa, ada indikator dasar, ada indikator sektoral, ada indikator kemandirian masyarakat. Untuk indikator dasarnya, di situ ada penyelenggaraan pemerintahan, kemudian ada pelayanan dasar, kemudian ada pelayanan publik, kemudian kondisi infrastruktur dan aksesibilitas. Indikator sektoral ada mandiri energi, pangan, benih, teknologi dan lain-lain. Kemudian untuk indikator kemandirian masyarakat itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dimensi pembentuk indeks desa membangun. Jadi ada ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk yang ekonomi itu ada produksi desa, akses distribusi, akses pusat perdagangan, akses lembaga keuangan, lembaga ekonomi dan keterbukaan. Untuk sosial ada kesehatan, pendidikan, modal sosial dan pemukiman. Untuk lingkungan ada kualitas lingkungan hidup, potensi rawan bencana. Perhatikan kutipan berita berikut. Bupati Kayong Utara, Citra Duadi, mewakili Desa Sutra, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, menerima penghargaan dari Kementerian Desa sebagai desa terbaik kategori indeks desa membangun. Kutipan berita berikutnya mengunjungi desa mandiri pertama di Kalbar. Judulnya luar biasa. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji mengunjungi desa Sutra, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Ini masuk kategori desa mandiri pertama di Kalimantan Barat. Berikutnya, bandingkan desa Sutra yang berhasil memanfaatkan potensi desanya sehingga menjadi desa maju dengan desa Anda. Kemudian buatlah pertanyaan tentang pemanfaatan potensi desa untuk kemajuan desa Anda. Jadi apakah ada yang bisa memberikan pertanyaan tentang permasalahan itu? Ini yang sana, Bojo. Oke, apa pertanyaannya adalah apa semua desa bisa maju, Pak? Oke, pertanyaan apakah semua desa bisa Maju. Luar biasa, tepuk tangan. Berikutnya, silakan. Di mana ada potensi desa, Pak?
di mana ada potensi Desa. desa. Oke, pertanyaan berikutnya juga luar biasa. Ada lagi? Ya, Pak. Silakan. Mengapa desa kita tidak bisa maju? Mengapa desa kita tidak bisa maju? Wah, kurang optimis dia. Tepuk tangan untuk kawan Anda. Ada lagi? Saya Pak, Silakan. saya siapa membangun desa? Siapa yang harus Membangun membangun desa? Oke, luar biasa pertanyaannya. Tepuk tangan. Ada lagi? Pak. Nih, cewek, belum pernah. Silakan. Kapan desa kita maju? Kapan desa ini pertanyaannya luar biasa. Kapan desa kita bisa maju ya? Bagus, tepuk tangan. Ada lagi? Pak, Silakan. bagaimana cara agar desa kita bisa maju? Bagaimana cara agar desa kita bisa Maju. Luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Bapak bangga dengan pola pikir kritis kalian. Jadi dengan pembelajaran kali ini, harapan saya ke depan desa Anda bisa menjadi lebih maju karena dibangun oleh generasi-generasi yang kritis. Tepuk tangan untuk semuanya. Untuk menyempurnakan pertanyaan-pertanyaan tadi 5W plus 1. Ya. Jadi pertanyaan tadi sudah luar biasa, saya sempurnakan saja. Yang pertama, apakah semua potensi desa yang dimiliki desa Anda sudah dimanfaatkan secara optimal? Tadi pertanyaan apa? Buat. Kemudian pertanyaan kedua, di mana potensi desa Anda yang belum dimanfaatkan secara optimal? Pertanyaan ketiga, mengapa potensi desa Anda belum dimanfaatkan secara optimal? Pertanyaan keempat, siapa yang berperan dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi di desa Anda? Kemudian, kapan pemanfaatan potensi desa Anda dapat optimal? Dan yang terakhir, bagaimana strategi pemanfaatan potensi desa Anda dapat optimal untuk menunjang pembangunan Desa. Jadi berikutnya nanti Anda melakukan kegiatan penyelidikan terkait dengan pemanfaatan potensi desa dengan berpikir kritis dan mengembangkan budaya literasi. Jadi apa yang Anda lakukan sekarang akan menjadi fondasi pembangunan desa Anda di masa yang akan datang. Tahapan yang akan Anda lakukan pada kegiatan penelitian itu menggali sumber informasi dari buku, bahan ajar, dan referensi dari internet. Kemudian untuk tahapan penemuan itu merencanakan langkah-langkah pembuatan makalah dengan tema pemanfaatan potensi desa untuk pembangunan. Dan yang terakhir itu untuk penerapan ada secara berkelompok membuat makalah. Lakukan penyelidikan sedalam-dalamnya dan mempertajam kemampuan literasi. Ikuti langkah-langkah dalam LKPD yang sudah Anda terima. Kemudian konsultasikan kepada guru jika Anda mengalami kesulitan. Oke. Jadi untuk susunannya ya, untuk pembuatan makalah di LKPD sudah ada ya. Jadi judul abstrak, transisi, pendahuluan, pembahasan asumsi, penutup, dan daftar pustaka. Jadi dari referensi internet ya, nanti silakan linknya dicantumkan. Jadi linknya nanti di copy, save linknya baru dituliskan di sini ya. Itu
rusak. Ya, tibalah saatnya untuk presentasi dari hasil diskusi Anda yang sudah membuat makalah. Kira-kira ada yang sudah siap untuk melakukan presentasi? Ya, Pak. Oke, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfandi dan kelompok saya itu ada satu orang juga namanya Deddy Kurniawan. Ini hasil dari kerja kelompok kami dan saya ingin mempresentasikan ulang. Kelompok kami membahaskan tentang pemanfaatan potensi desa untuk pembangunan desa Teluk Batang Selatan, yaitu desa tempat tinggal kami sekarang ini. Oke, di sini kita membahas bab 1 dulu, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ada tiga unsur, yaitu latar belakang, rumus masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang yaitu potensi desa adalah berbagai sumber dan alam fisik dan sumber manusia atau non fisik yang tersimpan dan terdapat di suatu desa dan diharapkan kemanfaatannya bagi kelangsungan perkembangan desa. Oleh karena itu diperlukan analisis untuk memahami potensi desa dan manfaatnya untuk lingkup yang dibatasi, yaitu desa Teluk Batang Selatan. Kedua, yang rumus masalah. Rumus masalah dari makalah pembahasan potensi desa untuk pembangunan desa Teluk Batang Selatan ini membahas, yaitu ada dua, potensi fisik desa Teluk Batang Selatan dan manfaatnya. Kedua, potensi non fisik desa Teluk Batang Selatan dan pemanfaatannya. Ketiga, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah dapat memahami potensi desa di desa Teluk Batang Selatan. Yang kedua, dapat menganalisis pembahasan potensi desa di Teluk Batang Selatan. Yang ketiga, dapat menyusun rencana atau strategi untuk pembahasan secara optimal potensi desa untuk pembangunan desa Teluk Batang. Oke, selanjutnya ke bab kedua, yaitu pembahasan. A. Penguatan potensi fisik di desa Teluk Batang Selatan. Potensi fisik desa terdapat ada 5 jenis potensi fisik, yaitu wilayah, tanah, air, ternak, dan iklim. Pertama, wilayah memiliki luas lebih dari 663,25 hektar. Dua, terdiri dari 14 RT dan 3 dusun. Ketiga, memiliki batas yang jelas, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Teluk Batang Utara. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Mayang. Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Paduan.
dan sebelah barat berbatasan dengan desa Alurandung. Kalau pembahasan pengolahan di optimal dan belum optimal, yang wilayah bisa dibilang dengan optimal. Yang kedua, masalah tanah. Tanah didominasikan dengan jenis aluvial dengan tingkatan kesuburan rendah. Pemanfaatan tanah untuk perkebunan karet cenderung berkurang karena harga karet yang terus menurun dari tahun ke tahun. Pemanfaatan tanah untuk perkebunan kelapa masih memiliki peluang yang untuk dikembangkan. Dan pemanfaatan tanah pertanian padi dengan sistem berladang dan panen satu kali setiap tahunnya sehingga sulit untuk swasembada pangan. Yang ketiga yaitu potensi fisik desa terdapat pada air. Desa Teluk Batang Selatan memiliki sungai yang bermuara ke laut yaitu Selat Anyar. Kedua, untuk keperluan air bersih warga masih mengandalkan penampungan air hujan. Ketiga, desa Teluk Batang Selatan juga daerah rawan banjir karena topografi rendah dan sistem drainase yang buruk. Oke, selanjutnya ke ternak. Peternak unggas pedaging masih minim, hanya 1 orang berdasarkan data peternak unggas lainnya hanya untuk keperluan sendiri. Peternakan kambing dan sapi juga belum berkembang karena minimnya pengetahuan serta pemasarannya, yaitu belum optimal ya. Yang penghabis yaitu yang terakhir iklim. Suhu rata-rata harian di Teluk Batang yaitu 28 derajat Celcius. Curah hujan rata-rata 1462 mm atau per tahun. Ketiga, memiliki 8 bulan basah dan 4 bulan kering. Oke, selanjutnya yaitu B. Pemantauan potensi non fisik di desa Teluk Batang Selatan. Ada penduduk, lembaga sosial desa, aparatur dan pamong desa. Sama juga dengan tabel yang pertama. Yang tabel kedua ini masalah tentang non fisik di desa Teluk Batang Selatan. Penduduk. Jumlah penduduk sebesar 2.940 jiwa dengan jumlah laki-laki 1.455 dan perempuan 1.446 jiwa penduduk. Penduduk usia dari 0 sampai 15 tahun sebanyak 988 jiwa dan penduduk di usia 15 sampai 65 tahun sebanyak 1.735 jiwa. Penduduk usia 60 tahun ke atas yaitu berjumlah 163 jiwa berdasarkan tingkat pendidikan dominasi lulusan SMP dan SMA dan SMP. Pembuatan pengolahan optimal belum optimal di penduduk yaitu belum optimal. Lembaga sosial desa. Kelembagaan formal atau pemerintahan desa, BPD, LPM, RT, lembaga pendidikan formal dari TK sampai SMA, Poyandu, PKK, lembaga non formal pengajian, perguruan silat, kelompok tani belum termasuk optimal juga. Yang terakhir, operator dan pamong desa sudah memiliki struktur organisasi yang lengkap, namun tingkat pendidikan banyak lulus SMA, kinerja sudah mulai baik. Ya, termasuk belum optimal juga. C. Selanjutnya, strategi pengobatan potensi desa secara optimal di desa Teluk Batang untuk menunjang pembangunan. Berdasarkan indikator indeks desa pembangunan atau bisa disingkat IDM, terdapat beberapa hal penting yaitu ada 3: indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, indeks ketahanan lingkungan. Jika dilihat dari indeks ketahanan sosial, desa Teluk Batang Selatan masih belum optimal dalam hal tingkat pendidikan dan keterampilan. Padahal SDM adalah kunci utama pembangunan desa sehingga perlu untuk lebih menekankan pada motivasi untuk belajar kepada masyarakat hingga pendidikan tinggi serta menyelenggarakan pelatihan keterampilan. Jika dilihat dari indeks ketahanan ekonomi, desa Teluk Batang Selatan perlu mengarah pada industri pengolahan dan pengawetan hasil pertanian serta membentuk koperasi unit desa
Desa Teluk Latang Selatan juga perlu untuk memberikan pelatihan berkala pada petani untuk meningkatkan hasil pertaniannya. Jika dilihat dari indeks ketahanan lingkungan, Desa Teluk Latang Selatan perlu mencari solusi tentang penyaringan air yang menghasilkan air bersih untuk keperluan masyarakat seperti di Saudi Arabia, karena di wilayah Teluk Latang sulit menemukan air bersih walaupun sudah ada usaha pembuatan sumur bor yang terdapat beberapa desa. Selain itu, untuk mengatasi bencana banjir juga perlu pembangunan parit atau saluran pembangunan air yang baik. Oke, yang selanjutnya yaitu bab 3 atau penutupan. Jadi kesimpulan Desa Teluk Latang Selatan masih memiliki banyak potensi desa yang belum dimanfaatkan secara optimal. Tidak hanya pemerintah desa yang bertanggung jawab dalam pembangunan desa, tapi semua masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pemetaan potensi desa untuk menunjang pembangunan desa. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika ada yang kurang paham dan kurang lengkap, mohon maaf ya, karena seadanya yang saya tampilkan di depan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hebat sekali penampilan dari kawan Anda tadi ya. Jadi sudah berani menampilkan hasil karyanya yang meskipun belum maksimal karena terbatasnya waktu. Jadi dengan percaya diri menyampaikan pendapatnya disertai dengan data dan fakta di lapangan berdasarkan referensi dan ilmu. Dari hasil presentasi kawan Anda tadi, kira-kira ada yang menanggapinya? Silakan. Ini yang belum jawab. Oh silakan. Ini yang jawab berdiri. Itu kata pengantar belum ada. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Silakan dicatat ya. Jadi tadi kata pengantarnya belum ada. Ada lagi yang punya pendapat? Silakan. Oh. Daftar isi belum dilengkapi, Pak. Oke. Ditambah lagi ya, daftar isinya belum dilengkapi. Ada lagi? Tangan sudah. Belakang, pojok. Nah, silakan. Waktu penyelidikan belum dicantumkan. Oke, jadi waktu penyelidikannya belum dicantumkan. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, Pak siswa, ini Bapak akan bagikan lembar soal kegiatan evaluasi mandiri. Silahkan dikerjakan ya. Ini tidak banyak, soalnya hanya 5 saja. Silakan dikerjakan secara mandiri, jujur, tidak nyont, kerja Sama. Ya, silakan mulai dikerjakan. Jangan lupa tulis nama, nomor absen dan kelas. Ya, Pak siswa, Anda sudah menyelesaikan kegiatan evaluasi mandiri. Terima kasih Anda sudah mengerjakannya dengan jujur dan juga tidak bekerja sama dengan kawannya. Untuk kegiatan berikutnya kita mengambil kesimpulan. Jadi sebelum Bapak memberikan
poin tentang kesimpulannya. Apakah ada yang berani mengutarakan pendapatnya tentang kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan. Siap. Oke, yang sini. Kesimpulannya adalah potensi desa adalah hal yang penting untuk pembangunan desa. Potensi desa adalah hal yang penting untuk Pembangunan desa. pembangunan desa. Terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan teman-teman. Bapak melengkapi saja. Jadi tidak hanya potensi desa adalah hal yang penting untuk pembangunan desa, tapi juga kita bersama memiliki tanggung jawab yang besar untuk memanfaatkan potensi desa untuk pembangunan desa. Ya para siswa, untuk pertemuan berikutnya silakan Anda mempelajari pola keuangan kota. Jadi nanti materinya akan Bapak kirimkan melalui grup WhatsApp. Kemudian untuk makalah yang belum bisa selesai hari ini, silakan Anda lengkapi. Kemudian batas pengumpulan akhirnya pada pertemuan berikutnya. Pesan Bapak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi 7 hal protokol di lingkungan kesehatan. Yang pertama pakai masker, cuci tangan, hindari keramaian, kemudian hindari sentuh, tingkatkan daya tahan, istirahat yang cukup, jaga kesehatan. Sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Berdoa dimulai. Selesai. Saya akhiri sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.